apa kabar? Ketemu lagi di podcast LSP Tanggap Darurat Pertambangan Energi Indonesia. Hari ini kita kedatangan 2 tamu istimewa yang akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu pelayanan Lembaga Sertifikasi Profesi Tanggap Darurat Pertambangan dan Energi Indonesia. Boleh memperkenalkan diri? Saya lihat sosok wajah yang sangat tidak siap asing lagi. Tanggap dan pasti selamat kalau dihandle oleh beliau. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suyatno. Umumnya teman-teman RT manggil saya Babe. Babe. Babe ya sahabat RT. Ya. Saya dari Purna Bakti Badan SAR Nasional. Oh, baik. Ya, dan alhamdulillah mengabdi di SAR kurang lebih sekitar 40 tahun, lumayan. 40 tahun pensiun, tapi saya nggak mau pensiun untuk rescue. Jadi kaitannya dari rescue saya tetap berjalan. Udah panggilan ya Babe ya? Panggilan ya. Dan saya bersyukur paling tidak beberapa operasi sudah saya jalani, termasuk 5 minggu saya bertugas di Aceh. Aceh. Jadi, yang 2004 ya Babe latar ya? belakang itulah yang melatar belakangi saya untuk saya tetap menekuni teknik rescue. Dan saya bersyukur sekarang ini saya diberikan kesempatan. Berikan kesempatan untuk bersama-sama teman-teman di LSP Pertambangan dan Energi, Tanggap Darurat Pertambangan Indonesia, untuk bersama-sama mengemban memberikan hak kepada setiap orang yang kompeten. Yang kompeten, karena itu hak ya Babe ya. Terima kasih. Saya tersentuh sekali, benar sekali. Jadi ini panggilan jiwa, benar-benar ahlinya. Kita nggak usah ragukan itu ya. Nah, kalau di sebelahnya Babe, kita lihat ada Nona manis sekali ya. Boleh nggak memperkenalkan diri? Silakan. Baik, terima kasih Bu Teti. Halo sahabat rescuer, perkenalkan saya Syafira Lutfiana. Saya di LSP Tanggap Darurat Pertambangan dan Energi Indonesia ini selaku manajer admin. Oh, baik. Gitu. Jadi untuk pengelolaan dokumen LSP, sertifikasi semuanya ke saya. Gitu. Pelayanan juga termasuk ya? Termasuk. Jadi kalau misalnya ada yang nanya-nanya, itu larinya ke saya. Mbak Fira dulu ya. Saya mau nanya nih, dari sahabat ERT yang paling banyak nanya itu untuk skema apa sih di LSP? Untuk saat ini kebanyakan di fire atau di kebakaran sama di ketinggian sih Bu. Oh, fire dan ketinggian ya. Jadi total yang dimiliki LSP, yang dilisensi oleh BNSP, ada berapa banyak skemanya, Babe? Iya. Terima kasih Bu Teti. Jadi sahabat-sahabat ERT di LSP Pertapindo ini ada 11 skema. 11 ada 11 skema. Baik. Itu ada 3 skema okupasi. Baik. Ya, skema okupasi itu okupasi penyelamat Pratama. Ya. Itu pada jenjang 3. Kemudian okupasi penyelamat muda itu pada jenjang kualifikasi 4. Dan penyelamat madya tingkat 1 itu pada jenjang kualifikasi 5. Jadi baru 3, 4, 5 ya? Baru 3. Baik. Tidak tertutup kemungkinan nanti akan berkembang sehingga menjadi madya utama dan tidak. Karena di SK okupasi sendiri itu memang sampai 7 jenjang. Itu. Tapi yang baru ada 3. Baru 3. Itu yang untuk penjenjangan okupasi. Ya, baik. Kemudian ada juga klaster. Klaster ini ada 8. 8. Ya, klaster. Baik. Ya. Boleh diceritain, Babe? Boleh. Untuk klaster itu sebenarnya lebih individu, keterampilan individu. Nah, kalau jenjang ini keterkaitan karena kelompok ini umumnya adalah yang menduduki jabatan-jabatan, apakah leader, apakah supervisor, apakah itu klaster. Ya, kalau itu okupasi. Tetapi kalau klaster, kalau klaster itu lebih individu, lebih individu. Jadi contoh sekarang itu ada klaster water rescue. Baik, artinya water saja. Ya, water saja. Oh, maksudnya itu. Betul. Kemudian ada klaster penyelamatan di ketinggian. Kalau dia kerjanya di ketinggian. Kerja di ketinggian. Ya, atau saat merespon ada keadaan darurat di ketinggian. Baik. Ya. Kemudian juga ada klaster
penyelamatan di ruang terbatas. Ruang terbatas. Ruang terbatas atau confined space jadinya. Oh, Jadi oke. ruang-ruang yang di situ mempunyai keterbatasan udara dan kemungkinan keterbatasan ruang juga. Itu artinya. Misalnya Ya. apa sih, Babe? Gua gitu ya? Kayak di gua atau di salah satunya contoh. Salah satunya, Contoh baik. katakanlah mungkin di boiler, di Oh, itu confined space ya. di sumur, Sumur dan itu, banyak. ya, Iya. ruang, ya. Kemudian di parit itu yang memang itu cukup Ya, dalam, ya, itu ya, itu ya. termasuk kategori confined space. Baik. Nah, kemudian ada klaster penyelamatan korban di bangunan runtuh. Oh, Ya, bangunan runtuh. bangunan runtuh. Ya, Seperti kita ketahui, wilayah kita ini adalah negara yang sangat sangat punya potensi rentan risiko kita, iya. gempa. Betul, Nah, betul. itu juga Kita berada di ring Ya, of fire. Iya, ya. ada di ring on fire, Iya, betul iya, sekali itu artinya. Iya. Ya, itu oleh karenanya itu juga perlu itu artinya. Nah, Di kemudian reruntuhan, ya. ya betul. Baik. Kemudian ada klaster penyelamat kebakaran. Ya. Jadi kebakaran. Kebakaran. Kita tahu bahwa dengan adanya komunitas cukup padat dan itu juga sangat berpotensi itu Iya, artinya. iya. Nah, kemudian juga ada klaster penyelamatan di paparan berbahaya. Seperti Di apa hazard tuh? material. Contoh, katakanlah ini ada mobil yang membawa bahan-bahan berbahaya, kemudian ada tumpahan. Nah, ini perlu kemampuan khusus. Atau kemungkinan kita tidak tahu kalau negara nanti ini negara kita ada mungkin ada nuklir yang jatuh, tidak tahu. Tidak, Ya. itu termasuk. Ya, itu masuk bagian. Bahaya Setidaknya sekali adalah ya. seperti itu untuk anunya. Iya, Ya. iya. Nah, kemudian termasuk klaster pencarian dan penyelamatan. Ya. Terhadap orang. Terhadap penyelamatan. Ya, ini memang diinisiasi pencarian penyelamatan ini adalah di underground untuk anunya. Ya. Oh, di bawah tanah. Di bawah tanah, betul. Baik. Untuk anunya. Jadi ada 8 skema klaster, kemudian 3 okupasi skema. Itu yang saat ini. Dan suatu saat ini akan berkembang Ya. sesuai dengan kebutuhan para tenaga kerja Usernya yang ya juga, usernya ya. betul User sekali tenaga untuk kerja, anunya. ya. Jadi itu Bu Teti itu anunya. Jadi kalau misalnya seseorang mengambil okupasi, Ya. dia harus mulai dari 3, baru ke 4, baru ke 5, atau dia boleh loncat ke 5? Betul sekali. Kalau ini adalah penjenjangan. Baik. Penjenjangan artinya saat mau Baik. mengambil Ya. Skema okupasi, ini, skema okupasi itu penyelamatan muda, Ya. dia harus melalui okupasi Melalui jenjang-jenjang jenjang ini. pratama, ya, Baik. dan berikutnya. Ini Baik. karena penjenjangan itu anunya. Ya, Itu. ya. Ya. Berarti seseorang yang ambil okupasi ini, dia harus memenuhi persyaratan dasar ya? Betul, Babe ya? betul. Boleh Betul. tahu nggak kira-kira dari 3, 4, 5 ini persyaratan dasarnya apakah berbeda sekali atau ada persamaan? Betul. Baik, Bu Teti, saya akan coba sampaikan juga bahwa mungkin tadi yang dibahas adalah skema, Ya. ya skema. Saya akan sedikit dulu masuk. Baik. Apa itu skema? Iya, gitu ya. iya, Jadi iya. skema itu adalah kumpulan kompetensi dan persyaratan berkaitan dengan jabatan Baik. atau keterampilan tertentu. Ya. Skema ini disusun sesuai dengan kebutuhan pengguna tuanya, Ya. kebutuhan Ya. penggunanya. Ya. Baik itu di industri maupun pertambangan maupun wisata dan Ya, lain-lain, ya. sesuai kebutuhan itu untuknya. Nah, oleh karenanya dalam skema ini itu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa orang-orang yang mengambil sertifikat ini kompeten. Jadi skema Betul. itu adalah Ya. dasarnya ya, Betul. acuannya. Acuannya. Nah, oleh karenanya di dalam skema itu akan memuat latar belakangnya, kemudian ruang lingkup, kemudian tujuan skema sertifikasi Ya. itu apa, kemudian acuan normatifnya itu apa Ya, saja. ya. Jadi aturannya, kemudian kemasan paket kompetensinya itu apa. Artinya jadi unitnya itu termasuk ada kompetensi-kompetensi yang kompetensi yang harus diperlukan. itu. Betul. Kemudian persyaratan dasar pemohon, Ya. kemudian hak dan kewajiban pemohon, Oke. kemudian biaya. Oh, ada biayanya juga. Soalnya kalau ini perlu dikontrol nih, supaya nggak sewenang-wenang. Iya, Begitu, iya. Ini informasi ini bisa diakses oleh peserta yang ingin Ini mendapatkan pelayanan. Bisa. Bisa diakses. Apakah melalui telepon ke Vira atau ada website mungkin dari LSP yang bisa
diakses? Iya, ini kita bersyukur. Ya. Nanti Mbak Fira akan menjelaskan bahwa kita sudah punya akses yang di situ bermuatan informasi. Ya, jadi sahabat-sahabat ERT, saya Ada pikir ya? silahkan nanti bisa membuka website Ini ya, LSP. website ini ya. Oh, websitenya itu bisa dibuka dan menggali semua informasi di situ. Ada ya? Ya. Intinya LSP Pertando adalah melayani. Melayani. Kita akan melayani. Baik. Karena yang punya hak adalah teman-teman semuanya. Itu saya kira. Ya. Ini kalau untuk skema ini, Babe, harus semuanya memiliki pengalaman atau boleh yang baru lulus sekolah misalnya, yang belum punya pengalaman. Boleh cerita sedikit? Betul. Nah, terima kasih. Ini menarik ini supaya sahabat kita RT juga paham biar ini. Tahu ya. Betul. Ya, jadi ada dua model yang lazim dilaksanakan untuk sertifikasi ini. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tidak berpengalaman. Tidak berpengalaman itu adalah dari calon-calon ASSI yang dimulai dari pelatihan dulu. Tentunya pelatihan yang berbasis kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi. Harus selaras dengan si skema itu. Betul. Ya. Harus selaras yang dengan ada kompetensinya itu. Ya, jadi berbasis kompetensi. Nah, ini yang kategori tidak berpengalaman. Ya, tidak berpengalaman. Berarti harus melalui pelatihan ya. Betul, harus melalui pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian yang mode kedua ini ada yang berpengalaman. Nah, berpengalaman kita tahu banyak sekali sahabat-sahabat ERT ini mempunyai pengalaman yang sudah sekian lama, sekian tahun. Nah, kemungkinan karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan kemungkinan. Setelah sekian lama itu setelah sekian lama. Nah, saatnya inilah barangkali ini ada LSP tanggap darurat dan siapapun yang sudah mempunyai merasa punya bukti lah ya. Merasa punya bukti keyakinan. Ya. Nah, ini bisa menginformasikan kepada kami LSP dan kami akan turun ke lapangan untuk kita jemput bola. Ini gitu ininya. Jadi artinya gini, Babe. Mohon maaf, saya tambahkan dulu, Bu Tati. Jadi yang berpengalaman tadi tentunya, jadi memang bagi sahabat RT yang sudah bertugas di situ cukup lama, katakanlah dia sudah dikasih tugas, dia udah punya lah ya. ERT. Portofolio itu dia portofolio punya. Sudah punya. Portofolio sudah punya. Cuman itu kan sertifikat pelatihan. Baik, itu bedanya. Belum sertifikat kompetensi. Belum ada pengakuan bahwa kompeten atau tidak. Nanti kalau dia was-was khawatir, aduh saya harus ujian lagi. Itu gimana, Babe? Nah, ujiannya di sini adalah kita akan mengevaluasi dari portofolio yang ada. Bukan ujian yang duduk di kelas yang isi soal-soal gitu, bukan begitu kan ya, Babe? Kita teliti portofolio, paling nanti dari data-data yang disampaikan, portofolio yang disampaikan ini baru kita akan coba kita teliti, kemudian kita tanyakan. Karena kan biasanya orang berpengalaman tuh, Babe, agak-agak, aduh nanti kalau nggak lulus gimana gitu ya. Apakah uji kompetensi ini lulus, tidak lulus, atau kompeten, belum kompeten, Babe? Mungkin bisa dijelaskan. Betul. Jadi kalau di uji kompetensi ini adalah kompeten dan belum kompeten. Jadi nggak ada ya kata-kata nggak lulus gitu ya? Nggak lulus, tidak ada. Tuh, sahabat RT. Nggak ada. Jadi kompeten sama belum kompeten. Dan ini nanti tugasnya para asesor yang menilai portofolio, kemudian yang di situ dinilai kompeten, atau kemungkinan kompeten dengan saran. Baik. Saran dengan rekomendasi. Berarti sebenarnya uji kompetensi ini adalah mengevaluasi bukti-bukti yang sudah dia miliki sebelumnya, apakah sesuai dengan si skema tadi ya? Betul. Itu yang kita lebih ke sejalan dengan skema yang sudah sejalan dengan skema yang diputuskan di BNS dan disetujui oleh BNSP. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu. Kalau seandainya bukti yang dikumpulkan masih belum memadai, proses apa yang mereka harus lakukan? Baik yang belum pengalaman maupun yang sudah berpengalaman. Jadi asesor, Babe kan asesor ya. Betul. Babe mengevaluasi ya. Iya. Ternyata masih ada kekurangan bukti. Mereka harus apa tuh, Babe? Iya. Apakah harus masuk kelas? Apakah harus belajar lagi?
Iya, Gimana? betul. Jadi ada salah satu contoh Ya. katakanlah salah satu persyaratan yang wajib diadakan itu adalah sertifikat pertolongan pertama. Oh, itu Ya, harus ya, dimiliki. itu harus dimiliki. Karena apa? Karena standar minimal sebagai petugas penyelamat adalah dia bisa menyelamatkan saat menemukan korban. Oleh karenanya Baik. itu menjadi wajib. Nah, saat ini dari wajib, maka ini dari Itu pihak harus dimiliki dulu. harus dimiliki, harus dimiliki. Berarti persyaratan Nah, dasarnya itu. betul. Oleh karenanya kami Ya. menyampaikan Nah, ya, sahabat untuk RT disimak pemenang. ya. Ya, itu. Oh, Itu, itu ya. sama dengan first aid itu Iya, ya? sama dengan first aid itu anunya. First aid Iya. ya. Itu. Kalau LSP sendiri boleh nggak melakukan pelatihan first aid? Nah, ini saya kira kalau nanti LFC melakukan pelatihan, Mm-mm. ini tambah menyalahi. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi Tenang. tugas LSP itu Betul. bukan melatih ya? Bukan melatih. Baik, LFC bukan baik. melatih. Mungkin ini pertanyaan sahabat ERT juga, Betul, betul. Babe. Banyak Ya. yang nanya ke saya Ah, tentang ah. itu, Bu. Ini pelatihan ya, Ya. mungkin gitu. Iya, Ya. betul. Jadi kita intinya adalah berlatih dimanapun silahkan. Oh, Ya, baik. berlatih dimanapun silahkan. Tapi saat Untuk kompetensi, untuk pembuktian kompetensi ya. Nah, itu baru kita yang jalan. Baru Ya. ranahnya Nah, lembaga sertifikasi ya. profesi. Betul. Karena kita khawatir kalau umpamanya kita juga melaksanakan itu, Ya. tambah nanti, wah ini ada Tidak objektif ya. Tidak lagi jadi konflik interest sih. Malah konflik ya. Iya, masih konflik Ya, interest. tambah nanti ininya, nanti gitu. diragukan oleh Betul, usernya ya. betul, Wah, betul. jangan-jangan ada main nih. Oh, gitu. betul. Itu yang. Oh, jadi yang pertanyaan ini banyak ya? Ya, Banyak. ya. Oke. Malah ada kasus yang udah kirim data ke saya, Ya. terus ternyata nggak jadi karena dikiranya ini awalnya pelatihan. Oh, gitu. baik. Jadi ini kelihatannya memang harus disosialisasi ya. Betul. Bahwa peran fungsi dari LSP, terutama ini LSP pihak ketiga ya, Betul, Babe ini ya? pihak ketiga. Yang didirikan oleh asosiasi ya, Betul, betul. itu memang bukan memberikan pelatihan kan, Ya. tapi pelayanannya adalah asesmen ya, Betul, asesmen dan assessment. sertifikasi. Betul, ya. betul sekali. Baik. Betul sekali. baik. Itu ininya. Mungkin ini yang harus Iya. pemirsa sahabat ERT ya. Iya. Kalau Anda merasa punya bukti-bukti itu selemari misalnya, ayo datang ke Babe. Babe asesor kan ya? Kebetulan Asesor kompetensi ya. Baik. Ya, oke. Untuk mereka-mereka yang kira-kira belum memiliki first aid, karena ini syarat dasar, biasanya bagaimana, Fir, mereka dilayaninya? Biasanya saya langsung kasih ke lembaga pelatihan lainnya sih, Bu. Saya sarankan tapi yang terakreditasi. Hanya Seperti saran itu. kan? Iya, saya sarankan. Iya. Jadi ada list ya, Ada. provider Iya. first aid, tapi terakreditasi ya, Babe ya? Betul. Karena yang pasti bahwa kita harus meyakinkan Ya. bahwa orang-orang yang kita sertifikasi ini juga setidaknya kita yakin ada jaminan. Iya. Karena iya. saat sertifikasi keluar, negara memberikan sertifikasi keluar. Ini Ini pengakuan negara. pengakuan ya? negara. Pengakuan negara ini tidak boleh main-main setidaknya. Iya. Tidak boleh main. Dan kita juga selaku pelaksana, Iya. pelaksana juga tidak boleh terus sembarangan Iya, gitu kan artinya. iya, Jadi iya. harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu menjadi Iya, hal iya, penting untuk artinya. Di Iya. dalam Hmm. proses uji kompetensi tadi itu mengandung apa aja sih, Babe? Metodologinya, perangkat-perangkat, instrumen yang disiapkan oleh LSP kepada peserta seperti apa Betul. sih? Betul. Jadi dalam rangka persiapan uji kompetensi Ya. ini, kita LSP itu sudah menyiapkan namanya MUK. Apa itu MUK? Ya, materi uji kompetensi. Materi Iya. uji kompetensi. Ya, materi uji kompetensi. Waduh. Itu. Ya, di dalam materi uji kompetensi Ya. ini juga ini kita pilah. Oh, Kita baik, pilah baik. yang berpengalaman atau tidak berpengalaman. Ya, Ini misalnya kita seperti petakan. apa? Ya, kita Treatment petakan buat dulu. yang Ya. berpengalaman lebih kepada apa? Iya, kalau yang berpengalaman, Metodenya. metode berpengalaman setidaknya kita hanya melakukan portofolio, ya. Baik. Hanya portofolio, kita Ya. mengumpulkan semua data Ya. portofolio, kemudian nanti
hanya wawancara. Oh, ada wawancaranya ada wawancara. ya. Untuk memastikan Ya, portofolio untuk itu memastikan milik portofolio, dia ya. betul, milik bukan dia. milik tetangga gitu ya. Betul ya? Oke. Dan pasti bahwa mempunyai sertifikat ini memang dia paham betul, tahu Iya, persis. iya. Itu Berarti ini tujuannya. pertanyaan-pertanyaannya ini memang sudah dibuat sedemikian rupa, makanya disebut materi ya, materi Betul, uji ya. betul. Sudah Materi uji tervalidasi ya. sudah tervalidasi. Baik, Sudah baik, tervalidasi. Baik, Nah, itu tanya. Kemudian kalau yang belum yang berpengalaman, belum? ya berarti ini harus ada sertifikat pelatihan yang baru, Ya, tanya. ya. Nah, itu kemudian nanti kita minta untuk demo. Oh, dia harus mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan apa yang ininya. Baik. Ya, jadi keterampilan ini. Oh, supaya kelihatan Supaya ya. kita yakin Ya. bahwa benar bahwa dia adalah mampu Mampu punya ya. kompeten untuk melakukan itu. Ya. Kompetensi Ya. itu Ya. nggak cuma pengetahuan Tidak ya hanya berarti pengetahuan, ya. tidak Harus hanya ada pengetahuan. keterampilannya Betul, juga dan ya, betul. sikap dia ya bagaimana menghadapi ya. ya. Ya, kita tahu bahwa Ya. kalau kita bicara kompetensi itu kan ada tiga Betul. ya, ada pengetahuan, Ya. ada keterampilan, kemudian ada etika. Setidaknya itu juga Itu tiga ya. hal itu wujudnya saat di lapangan. Kalau kita bisa Wujudnya melihat, jadi belum tentu dia dapat nilai 100. betul. Dia kompeten belum tentu Belum ya, tentu. Mbak Be ya. Iya. Dan ini nggak pakai scoring seperti itu kan? Tidak ada pakai scoring. Baik, Tidak baik. ada scoring. Itu Mungkin ini juga sering ditanyakan kan. Passing grade-nya berapa Mbak Vira Nah. gitu ya. Jadi karena mungkin belum tahu ya tentang uji kompetensi itu seperti apa. Nah, mungkin biar lebih jelasnya lagi, alur untuk uji kompetensi ini Mbak Vira bisa jelaskan kepada sahabat ERT. Kita simak ya. Biasanya itu yang pertama banyak yang via WhatsApp dulu Bu, nanya-nanya jadwal dan lain sebagainya. Lalu Baik. saya arahkan ke websitenya LSP di www.lsp-pertapindo.id. Nanti di dalam web LSP itu ada form daftar Ya. yang nanti diisi sama PIC atau penanggung jawabnya. Oh. Gitu. Biasanya kan kita in-house. Oh, jadi ini perusahaannya ya? Iya, per perusahaan. Iya, Nanti iya, yang ngisi itu PIC-nya. Ya. Nanti PIC-nya isi data dari PIC-nya sama pengajuan surat permohonan dari perusahaan ke LSP bahwa mau ada melaksanakan kegiatan sertifikasi, menyertakan estimasi tanggalnya sama data pesertanya. Jadi alurnya seperti ini. Ya. Harus via perusahaan ya. Iya. Oh, baik. Terus setelah itu apa lagi? Setelah itu dari pesertanya itu mengisi form APL 01, APL 02. Apa nih APL? APL ini kayak lagu aja ya. Apa sih itu? APL 01 itu untuk biodata dari pesertanya. Oh, dia harus isi ya biodata form, dia. Form biodata. Sama APL 02 itu biasanya kompetensi dari mereka itu sudah ada apa aja gitu. Nanti menyertakan bukti relevan seperti sertifikatnya, apa yang ditunya dia apa seperti aja. menilai dirinya sendiri gitu ya. Asesmen mandiri. Kayak ngaku-ngaku mandiri. gitu Iya. ya, Babe. Terus Iya, kalau betul. dia ngaku-ngaku gitu, Nah, Babe percaya atau nggak percaya tuh pengakuan-pengakuan itu? baru Kita kita dengar ya, ya. sahabat ERT ya. ya. Gimana tuh? Baru jadi betul salah satu adalah assessment mandiri itu yang kita jadikan dasar. Oh, baik. Kita jadikan dasar untuk kita menilai, melihat, mengevaluasi. Baik. Ya, itu artinya. Jadi apakah benar semua yang sudah di unit kompetensi ya, itu dia miliki ya, gitu ya. Itu dimiliki itu benar adanya. Karena di situ katakanlah contoh salah satu contoh katakanlah manajemen keselamatan kaitannya. Baik. Nah, dia referensinya manajemen keselamatan itu apa? Kemudian juga saat kita tanya bisa menjelaskan atau tidak. Nah, itu seperti hal-hal seperti itu ini untuk memastikan assessment mandiri tadi untuk artinya mandiri. Oh, kalau semuanya ini bisa referensinya ada dan menjelaskan, berarti kita yakini oh ini memang lanjut gitu ya. Lanjut. Kita yakini benar. Metodologi selanjutnya. Metodologi selanjutnya, betul. Itu artinya. Itu kaitannya.
Jadi kalau misalnya di asesmen mandiri ini, dia terpaksa membaca standar kompetensi ya? Betul. Kalau dia nggak kurang paham gitu, Betul. LSP bantu nggak? Ya. Ini maksudnya apa sih? Gitu. Jadi kita bukan berarti kita membantu, Ya. sangat tidak dianjurkan. Nggak untuk boleh kita. kan? Nggak boleh. Nih lo Kita jawabannya boleh. kayak gini, nggak Nggak gitu boleh. kan? Kita sama sekali tidak Baiklah. boleh untuk anunya. Baiklah. Jadi supaya setidaknya ini dari Mbak Vira ini sudah menyampaikan di situ ada APL 1, APL 2 itu Ya. adalah asesmen mandiri, setidaknya dia akan mencari referensi-referensi yang ada di tempat kerjanya. Iya. Referensinya akan dikumpulkan. Nah, setidaknya dengan adanya APL 2 ini, Iya. mereka akan belajar untuk ininya. Oh dia justru Akan belajar mencari, dari akan APL 2 belajar. ini. Akan belajar untuk Iya, ininya. iya. Itu jadi ininya. Intinya bahwa LSP tidak membuat susah orang, Oh. tidak membuat susah asesi. Ini penting nih sahabat ERT ya, LSP nggak nyusahin siapa-siapa ya. Itu ininya untuk ininya. Nah Mbak Vira sendiri gimana? Pernah nggak mereka kesulitan untuk mengisi mungkin biodata, mengisi asesmen mandiri itu, dan meminta bantuan atau dukungan dari LSP? Pernah nggak? Pernah. Sejauh ini itu ada yang baru melakukan pelatihan sebelum uji Ya. sertifikasi. Iya. Jadi kan di LSP ini diwajibkan ada sertifikat pelatihan sebelumnya karena beliau baru sehari sebelum uji, jadi sertifikatnya belum keluar. Iya. Itu solusinya kita minta SK dari lembaganya sih Bu. Dari tempat dia Dari bernaung. tempat pelatihannya. Iya. Oh dari Surat keterangan. Surat keterangan. Iya. Dari lembaga pelatihan. Iya. Baik, oke. Tapi selama ini lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, setelah mereka disertifikasi, berapa lama sih sertifikatnya ini berlaku, Babi? Iya. Jadi sesuai ketentuan dari BNSW Ya. itu bahwa sertifikat ini berakhir setelah 3 tahun. Oh jadi Ya. tiap 3 Ya, tahun? setiap tahun. Ya, 3 Berarti, tahun ini harus ada diberikan kesempatan Untuk memperpanjang? Untuk memperpanjang. Oh, Ya, baik. untuk memperpanjang. Ya. Nah, dan selama kurun waktu kurang dari 6 bulan ini biasanya sudah ada informasi. Kayak itu dong, Ya. kayak SIM ya? Ya. Berarti LSP memberi pelayanan Ya. akan ngingetin gitu ya? Ngingetin, betul. Luar Ngingetin. biasa pelayanan. Ya. Jadi 6 bulan sebelumnya sudah diingatkan bahwa 6 bulan ini akan berakhir. Ya, silakan untuk merencanakan paling enggak recurrent tentunya. Oh, untuk ini ya, Ya, recurrent perpanjangannya. sertifikasi itu aninya. Baiklah. Itu ya. Kita juga ada gimana? surveillance-nya Bu. Ya. Surveillance sertifikatnya. Jadi kita terus tanya ke peserta Pemegang atau sertifikat pemegang itu ya? sertifikatnya. Dengan cara apa? Diteleponin? Kita Atau- by email. Oh, email ya, Kita surveillance-nya. ingetin Ya. by email atau WhatsApp gitu. Baik. Pakai apa aja sih sertifikatnya selama ini? Oh, itu gitu. pemeliharaannya Ya. ya. Pemeliharaannya. Baiklah, Babe, Vira, kelihatannya sesi untuk podcast hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dan kepada sahabat ERT, terima kasih. Jangan lupa slogan dari LSP Tanggap Darurat Pertambangan dan Energi Indonesia adalah cepat Tanggap tanggap selamat. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat ERT semuanya dimanapun Anda berada.